selamat datang di Fit with Mel. Di sebelah saya udah ada Osha. Halo Kak Mel. Halo semua. Halo. Osha ini adalah seorang siapa? Kenalin coba ke teman-teman. Halo guys, perkenalkan semuanya, saya Osha. Saya autistik, penyandang autis yang baru saja menyelesaikan full maraton perdana 42 kilo itu di salah satu event lari ya. Itu dalam waktu 6 jam 43 menit. Mantap. Kita akan bedah cerita soal Osha tentunya hanya di Fit with Mel. Yeay. Hai, selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putria. Dan ternyata di sebelah aku sudah ada seorang yang sangat istimewa. Dia adalah Osha. Namanya bagus banget deh. Ini aku lagi buka-buka Instagram kamu nih. Nama panjangnya adalah Natrio Chatra Yoshosa. Ya, Artinya apa, Sya? itu agak susah dijelaskan, tapi natrium tuh ada natrium. Dulu kalau tidak salah bapak saya bekerja di salah satu tempat gitu yang mana memang ada di dalam pekerjaannya itu ada Mengandung natriumnya. ada natriumnya. Wow. Terus Catra itu singkatan dari Catur Putra, Oh, walaupun gitu. saya anak ketiga begitu. Oh, oke. Dan Yososhianya itu dari bahasa Jepang gitu, artinya kalau tidak salah baik hati Ih. gitu. Terbukti memang sangat baik hati teman-teman. Nah, Osha ini adalah seorang penyandang ASD. ASD ini memang satu hal yang menurut aku adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada Osha, sehingga Osha menjadi seorang yang sangat spesial dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih ya Sha, sudah menjadi inspirasi buat kita. Nah, ini yang pingin banget aku tanyakan ke Osha. Sha, ini list pertanyaan udah panjang banget nih. Tapi yang pengen sekali, kalau boleh aku minta izin untuk bertanya. Osha dari awal sudah menyatakan diri bahwa saya ASD dengan bangga gitu ya, tanpa ada keraguan, tanpa ada rasa minder. Dan ini membuat kita jadi bertanya-tanya, diagnosa Osha ASD itu sebenarnya sejak usia berapa, Sya? Kalau boleh flashback sedikit. Jadi yang saya tahu dari ibu saya bahwa saya didiagnosa tuh waktu usia 8 tahun. Oh, Ya, oke. jadi waktu itu kelas 2 SD kalau tidak salah, terus oleh salah seorang dokter ya di Jakarta. Nah, itu sejak usia 8 tahun, sebenarnya apa yang membuat Osha jadi didiagnosa ASD? Apakah kalau kita bicara soal spektrum nih teman-teman kan banyak sekali ya. Kalau Osha seperti apa? Kalau saya sih kurang tahu ya ASD ya, tetapi kalau tidak salah dulu itu autisme saya itu yang levelnya sedang begitu. Oke. Ya. Oke. Osha sendiri sekarang ini umur berapa sih kalau aku boleh tahu? Sekarang umurnya 34, Kak. 34 tahun. Iya. Ganteng. Udah punya pacar belum? Belum, Kak. Belum punya pacar. Masih. Masih mencari. Masih Jomblo single dulu masih lah. single dulu. Betah single. Oke, betah single karena kayaknya bisa langsung lari-larian habis ini kemana-mana ya. Nah, Osha, kalau boleh tahu background pendidikannya apa, Sya? Kalau saya sendiri S1-nya dulu itu di kuliah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Arkeologi, Kak. Keren banget. Itu S1-nya ya. Iya, Terus sekarang bekerja nggak? iya bekerja. Osha, dari sekian banyak olahraga yang ada di muka bumi ini, kenapa Osha tiba-tiba memutuskan pengen lari? Jadi begini, dulu sebelum saya terkena COVID, itu saya olahraganya ya senam yang statis, senam dan di dalam ruangan gitu. Di salah satu center dulu tempat saya bekerja, itu untuk mendampingi peserta-peserta yang ASD begitu ya. Lalu setelah itu belum terpikirkan kalau akan menjadi hobi yang lari ini begitu, belum sama sekali. Nah, setelah terkena
COVID, recover dari COVID itulah saya memutuskan untuk olahraga apa ya tambahan selain itu. Lalu saya pilih lah, oh lari ya kayaknya begitu. Ya sudah pilih lah. Tiba-tiba aja tuh kepikir. Ya begitu. Jadi lalu larinya lari sendiri atau gimana ya? Saya bingung begitu. Akhirnya setelah sekian lama berpikir, saya pilihlah wadah untuk berlari ini. Dan waktu itu saya pilih komunitas yang ya ini Metaran ini. Keren. Jadi Metaran ini bukan karena diajak atau sama teman, tetapi itu saya cari di Instagram, ya di sosmed itu. Pas itu kebetulan lagi pas ketik meta itu waktu itu meta sosial media, tapi yang muncul di bawah kok ada Metaran begitu. Ya udah klik kamu aja. Terus? Gitu. Terus aja nanya ke DM gitu, kegiatannya ngapain aja, terus kapan, di mana begitu, nanya-nanya ke adminnya gitu. Jadi ya udah start lah itu hari Minggu akhir Agustus 2022 begitu. Oke. Rasanya gimana waktu pertama kali join di Metaran, terus ngerasain lari di Car Free Day, mengingat belum pernah ikutan lari sebelumnya? Bingung, takut, malu. Kenapa? Bingung, takut, malu karena suasananya baru. Terus malu karena teman-temannya baru semua begitu. Canggung ya, seperti orang-orang tipikal atau orang-orang pada umumnya. Ada rasa canggung, sama nervous gitu. Terus aduh larinya masih belum bisa karena baru sembuh dari COVID, ternyata itu ngaruh juga ke ini pernafasan saya gitu di paru-paru. Jadi belum lari perdana tuh 3 kilo aja tuh belum nyampe. Jadi saya capek banget tuh, sangat lelah gitu. 2 kilo aja tuh udah bersyukur banget begitu. Itu udah achievement banget rasanya. Iya, muter jembatan Semanggi tuh waktu itu sangat melelahkan. Iya. Oke. Nah, sampai akhirnya jadi rutin di Metaran. Iya. Oke. Jadi rutin sehingga tiba-tiba memutuskan ikut maraton 42,195 km. Kenapa, Sya? Karena buat saya sudah punya persiapan, ya menurut saya sudah punya persiapan yang cukup untuk bisa naik level. Karena saya sudah lebih dari 3 kali ikut half marathon. Jadi 2 kali itu event, yang lainnya tuh long run. Long run yang memang di CFD begitu. Dan mencapai jarak 21 km. 21 kilo, ada yang pernah di salah satu event itu invitation komunitas, itu ada long run juga begitu. Ini menarik ya, dari 2 kilo aja udah sangat melelahkan, 3 kilo sudah sangat capek tadi katanya, terus tiba-tiba jadi ikut 20 kilo ke atas gitu. Nah, di tengah-tengah proses itu apa sih yang membuat Osha jadi kayak, oh this is it, ini kayaknya yang gue cari selama ini? Itu apa sih, Syah, yang terbersit di kepala? Jadi itu awalnya itu ya, itu sama sekali tidak terpikirkan. Apa itu 10 kilo? Apa itu half marathon? Apa itu maraton begitu? Saya belum sampai levelnya di situ. Ya, 2 kilo aja tuh udah bersyukur banget. Terus sampai pada suatu hari ya di akhir tahun lalu, itu ada salah satu event besar begitu. Kita dapat undangan di komunitas Metaran ini tuh. Nah, itu ada 7,5 kilo. Jadi selama berkali-kali saya ikut lari udah lebih mantap, naik 3 kilo, 4 kilo, walaupun masih belum sampai 5 kilo. Itu 7,5 kilo bisa begitu di bawah cut off time. Lalu Maret, itu ada event besar lagi nih, tapi pilihannya cuma 10 kilo. Iya, dan bukan cuma saya yang merasa seperti itu, teman-teman saya juga yang baru nih ya, baru mulai 10 kilo tuh juga sama kayak saya gitu perasaannya. Tapi saya nggak sendirian, ya udah nggak apa-apa. Sudah setelah beberapa kali 5 kilo dan saya sudah merasa cukup, baru cobain 10 kilo dan alhamdulillah itu di bawah 1 jam 45 menit yang perdananya. Keren. Di bawah cut off time. Di bawah cut off time ya. No drama lah, nggak ada cedera dan lain sebagainya begitu. Mantap. Walaupun capek banget. Ya. Dan itu acaranya itu di gedung, di area gedung DPR gitu. Yaitu itu event besar 10K ini perdana. Wah, itu semoga sih baik-baik aja begitu. 10K ada pernah kedua tuh setelah itu di salah satu event sebelum puasa, lalu terus gitu. Nah, sampai akhirnya
pada suatu hari ada suatu event nih, event cuman ada half marathon doang kategorinya. Itu di Jakarta bulan Juli. Wah, saya coba saya merasa udah 10K udah kuat gitu, udah beberapa kali lah. Ya udah gitu, dan waktu itu saya chat konfirmasi bisa ikut event itu, dan teman-teman semua pada shock pada gitu ya. Osha ikut gitu. Ada yang shock, ada yang, tapi semuanya ini, ayo Osa bisa. Semua support ya. Yakin bisa, keren kamu gitu. Itu Virgin Half Marathon. Dan memang iya, alhamdulillah itu walaupun ngepas banget dan cut off time sama harus dengan kejar-kejaran dengan ini cut off point. Itu benar-benar mengerikan sekali sih cut off point itu, karena banyak sekali yang peserta di belakang saya tuh ini kena kesapu ya. Iya, kena sweeping itu. Ya, karena mereka nggak paham bahwa ada cut off point dalam perlombaan lari. Nah, itu saya juga kurang tahu gitu, tapi memang ketat banget nih event yang satu ini gitu. Dan saya bisa melewatin itu, dan ketika finish half marathon itu wah, happy banget rasanya. Happy sampai ya Allah, iya pas finish itu sampai saya tuh nggak sadar, karena terus karena udah gitu teman saya tuh nungguin, salah satu tuh nungguin juga, padahal dia udah jauh di depan saya gitu di kilometer 18. Saya sounding, jadi dia tahu gitu. Udah tungguin aja. Sebenarnya saya pengen bilang, kamu nggak apa-apa, terus aja finish, nanti kamu kena cut off time loh gitu. Tapi dia nungguin kamu. Nungguin. Dan kita sempat udah menjelang finish itu saya udah hampir kram, tapi nggak jadi gitu, alhamdulillahnya, dan bersyukur di bawah cut off time. Keren. Nah, dari situlah saya mulai terus nanti coba Agustus September ikut event-event yang memang ya ada 5K, 10K, 15K. Lalu September dari akhir Agustus sampai dengan awal November itulah saya long run gitu di weekend gitu. Walaupun nggak tiap minggu ya, tapi terus juga di weekday-nya tetap jalanin menunya ya. Seminggu berapa kali latihan, Syah? Saya latihan sendiri itu kalau weekday itu di hari ganjil, bisa Senin, Rabu, Jumat, bisa Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Jadi tergantung mood, tapi ada gitu loh menunya, ada yang easy run, ada yang long run gitu. Dilakukan sendiri? Iya. Wow, keren. Ya. Dan di CFD juga sendiri begitu. Jadi kebanyakan sih di dekat rumah gitu. Syah, saat kita lari ya, kan saya juga pelari nih ya. Jadi kita kan tahu kalau saat berlari tuh apa yang ada di pikiran kita. Kalau seorang Osha ketika lagi lari mikirin apa sih? Mikirin seperti yang imajinasi. Imajinasi yang seperti di yang episode SpongeBob yang Squidward dan Patrick di dalam kardus imajinasi itu. Itu yang ada di kepala? Iya. Oke. Dan pikiran kedua adalah yaitu gimana, finishnya gimana ya, kepikiran panasnya. Panas nggak ya, itu kepikiran banget sih. Terus gimana nih cut off point, kalau ada cut off point tuh kepikiran banget gitu ya. Jadi kebetulan di salah satu event kemarin itu yang saya full marathon itu kan ada cut off point pertama. Nah, awal tuh saya coret, tapi kok peserta yang padahal saya udah mepet, udah deket peser, terus udah nggak mepet banget sih, udah deket peser, tapi kok saya ini sedikit itu sama, oh iya kamu di ini, padahal peserta yang jauh di belakang saya itu mereka nggak lolos gitu. Dan saya tanya ke peserta ini, kok bisa kayak gitu. Jadi itu ternyata ada kesalahan timing sistemnya. Jadi akhirnya Osha bisa melewati checkpoint saat itu ya. Tetap terhitung gitu ya. Iya, dapat sertifikat juga begitu. Jadi teman-teman, saya berterima kasih kepada salah satu peserta itu, dia ya udah lanjut aja gitu. Dan saya memang apapun yang terjadi ya, mau dapat medali mau enggak begitu, atau did not finish atau enggak gitu, ya udah ini full marathon udah nggak apa-apa begitu. Dan bersyukur banget itu saya walaupun saya sempat down karena drama itu, sampai akhirnya tuh dapat email. Waktu itu saya nggak bisa datang yang kehadiran itu karena bentrok dengan
kegiatan. Nah itu sampai ada permohonan maaf, we are terribly sorry for what happened in cut-off point 1. Oh, jadi ada email yang resmi dari penyelenggara seperti itu Iya, ya? betul. Oke, Sya, waktu pertama kali daftar maraton 42,195 itu kan bukan 21 kali 2 ya? Iya. Kayak gitu kan cara ngitungnya kalau dalam dunia lari. Apa yang bikin Osha akhirnya memutuskan, oke, saya mau daftar full maraton? Buat saya, setelah saya 6 kali, beberapa kali itu ya 6 atau berapa kali itu long run, dan persiapan sudah oke, sudah matang, pas selama 100 hari lebih. Nah itu saya melihat ada kesempatan, ada suatu event yang besar dipromosikan ke Komunitas. veteran gitu, di strength training, di event, di sounding di WA group gitu ya. Itu ini saya mikir ya, half marathon atau full marathon ya begitu. Terus saya masa full half marathon lagi gitu, ya sudah saya coba untuk full marathon begitu. Jadi suatu kesempatan ini, karena full marathon di dalam kota itu adalah hal yang jarang terjadi ya. Jarang ada event yang paling mentok di half marathon. Nah di salah satu event besar di Jakarta tuh ada itu full marathon, tapi cut off time itu belum levelnya Ya, saya ke situ. terlalu singkat ya cut Iya, off time-nya ya, betul. terlalu tajam ya. Jadi mumpung ada event yang bisa memfasilitasi, ya udah Osha daftar. Cut off point-nya yang 7 jam Iya. gitu, oke begitu. Ditemenin sama siapa, Sya? Jadi itu sama bapak saya, tapi nggak 100%. Jadi cuma dari separohnya, dari daerah mana, jembatan Antasari turunan, terus naik lagi. Itu Bapak naik apa? Sepeda? Iya, tapi bapak nanti ketemu lagi di deket Sisingamangaraja, Masjid Al-Azhar, terus sampai finish di deket Monas sana. Balai kota? Begitu. Iya, betul. Pas Osha finish, injak finish line, pakai medali, nangis gak? Pegang medali belum, tapi pas udah injek itunya, wah, itu ada teman-teman, beberapa teman saya ternyata yang udah Nungguin? yang ternyata tuh seperti dia mau pulang atau gimana gitu, tapi kebetulan ketemu, disambut gitu langsung. Keluar air mata. Terus dari jauh sebelum itu pun udah karena saya kan orang yang terakhir di komunitas yang itu dapat medalinya dan full. Iya, dan waktu itu saya tanya masih bisa dapat medali dan ini enggak, iya gitu, sama yang apa sih diukir apa sih nama saya begitu. Ya. Oke, keren banget sih. Medalinya ada di sini nih teman-teman. Lihat deh. Lihat dong. Terukir dengan indah nama dan waktunya Osha ya. Selamat ya Sya ya, sekali lagi ya. Ini big achievement loh, nggak semua orang bisa mendapatkan medali 42,195 km. Nah Osha, yang paling kerasa saat lari maraton apa? Katanya maraton itu dimulai ketika kita menginjak kilometer 30 Sya. That's the real marathon baru dimulai. Jadi rasa sakit, rasa capek, rasa marah itu semua keluar di kilometer 30. Osha merasakan itu juga nggak? Iya, jadi buat saya itu sebelum hampir 30. Karena saat itu cuaca Jakarta saat di event itu dahsyat. Pas Sabtunya malah enggak gitu, tapi kalau bisa dituker gitu, dituker panasnya gitu. Itu panas luar biasa dan itu benar-benar menurunkan banget drastis perform lari saya begitu. Sempat mau berhenti nggak Sya? Iya, sempat berhenti. Yang pas udah di jembatan Antasari itu saya udah aduh capek banget ya gitu. Terus juga udah panas banget kan, sampai CFD berakhir pun itu masih udah panas luar biasa gitu. Karena selebih itu saya jalan kaki di kilometer 30 ke atas itu udah sebelum hampir 30 tuh udah jogging doang kuatnya begitu. Udah pace pelan sekali ya. Pace pelan, bener. Pace pelan sekali, dan itu benar-benar diuji banget sih. Bener kata teman saya kan sempat konsultasi ke teman-teman yang salah satu teman yang sudah full maraton gitu, gimana tips and triknya begitu. Benar-benar ternyata bukan cuman fisik aja, tapi juga mentalnya benar-benar, walaupun udah training serutin atau rajin atau nggak bolong-bolong pun, mentalnya juga karena mindsetnya ya, running is about mental katanya. Dan di situ juga banyak yang ya berbagai macam drama. Ada yang jadi yang orang yang peserta yang jauh di depan saya udah deket saya susul gitu. Ada juga yang ini kemana ya, tadi perasaan ada di belakang saya beberapa, tapi kok hilang. Ternyata ada yang udah kepanasan, ada yang DNF akhirnya.
ada yang DNF, ada yang ya macam-macam gitu, ada yang terpaksa, ada yang kram, pokoknya udah aduh gimana ya, ketakutan gitu. Tapi kalau kata bapak saya mau DNF atau enggak, pas saya ketemu sama bapak saya tuh, Pak tapi ini orang udah DNF gitu, oh ya udah lanjut aja gitu. Nah terus juga pengen berhenti tuh sempet udah di kilometer udah menjelang 40, tapi di menjelang kilometer 40 tuh ada teman lari saya yang jadi marshal. Disitulah kamu dapat semangat baru lagi dari Dan dia. juga ada sebelumnya juga ada yang pernah melihat VT saya begitu. Jadi mereka kasih support ke kamu. Iya bener, itu ini banget sih. Dan bapak saya sampai 40, terus saya sempat duduk gitu di tempat marshal itu. Kenapa sa gitu? Ya itu terus kenapa sa pusing gitu? Iya capek banget, pegel banget pak gitu. Saya pengen duduk bentar gitu, tapi aduh, ayo ya bentar lagi kata bapak saya. Yuk bisa yuk. Bapak hebat ya. Osha, saya punya anak ASD juga. ASD nonverbal. Dan saya sampai sekarang masih belum tahu nih ketertarikannya apa. Karena di seni tidak terlalu menonjol, di olahraga juga tidak terlalu terlihat. Osha punya nggak pesan kepada seperti orang tua yang punya anak seperti saya, terus kepada teman-teman yang mungkin juga sama seperti Osha dengan adanya diagnosa ASD ini, pesannya apa sih Osha supaya bisa mencoba untuk menerjang batas atau menerjang semua rasa ragu yang ada dalam diri, sehingga Osha bisa membuktikan bahwa I made it, saya punya achievement keren seperti ini nih. Nah, coba kasih pesannya buat kita. Yang pertama pastinya, jadi kalau punya keunikan dan sesuatu yang spesial itu bukan it doesn't mean, bukan berarti itu hal yang buruk atau yang aneh gitu. Jadi kespesialan itulah yang membuat kita menjadi unik gitu. Jadi siapapun ya, bukan cuma ASD aja, tapi yang masyarakat orang-orang tipikal begitu, dengan berbagai macam kondisi gitu. Yang terus kemudian adalah tetap jadi diri sendiri, tetap upgrade diri sendiri, lakukan apa yang disuka dan mampu gitu. Jadi carilah dan temukan itu Pak, dan itulah kunci kebahagiaan. Oke, jadi itu ya pesan Osha ya. Jangan pernah menyerah ya. Oke, baik. Osha, terima kasih banyak loh. Hari ini udah sharing banyak. Dan Osha, pertanyaan aku terakhir satu. Kapok nggak lari maraton? Enggak. Kenapa nggak kapok? Katanya sakit, katanya capek banget, katanya pusing sekali. Ayo. Karena saya ingin memperbaiki ingin progres untuk personal best time saya yang menurut saya masih, dan persiapan latihannya masih sangat kurang gitu. Ini 6 jam 47 menit 37 detik teman-teman. Kira-kira mau ditajemin jadi berapa nih? Minimal 6 jam 30 menit atau 6.15 atau 6 jam lah ya? Iya. Oh keren. Akan di mana rencananya? Dalam waktu dekat? Tidak. Jadi kasih waktu dulu. Iya, saya mau yang memperbaiki rencananya mau perbaiki PB yang di kategori lari di bawahnya begitu. Oh, yang 5K, 10K, half marathon dulu ya? Iya. Siap. Nah teman-teman, dari Osha kita belajar banyak ya, bahwa jangan sampai kita membatasi diri dengan kekurangan yang kita miliki. Justru kekurangan yang kita miliki itu harus dijadikan sebagai added value untuk menambah keunikan yang ada di diri kita. Karena kadang-kadang kita suka nggak sadar sih bahwa kita punya kemampuan yang luar biasa. Harus ada orang lain dulu yang bisa menilai. Tapi Osha di sini very special karena dia tahu bahwa dia sanggup melewati sesuatu yang hebat sehingga bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Osha, terima kasih ya sudah berbagi inspirasi untuk teman-teman di Fit with Mel semuanya. Semangat terus larinya ya. Yeah, thank you so Kak much. Mel. Nanti kasih tahu teman-teman untuk subscribe Fit with Mel, bilang bisa promosiin aku. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe Fit with Mel. Mel. Thank you Osha. Thank you. Keren banget.